Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husaini Luftiyah Erdani Sinaga. Saya mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makalah kewirausahaan saya yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Rifai MPD. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Menilai Kebutuhan Usaha. Dan ada 3 subtopik yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah pengertian kebutuhan usaha, yang kedua biaya kebutuhan usaha, dan yang ketiga adalah contoh kebutuhan usaha. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian kebutuhan usaha. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, usaha itu adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, ataupun badan untuk mencapai suatu maksud, dan pekerjaan, perbuatan, ataupun ikhtiar daya upaya untuk mencapai suatu maksud. Di dalam Islam sendiri, Islam juga memposisikan bekerja ataupun berusaha sebagai kewajiban. Nah, apabila kita lakukan dengan ikhlas, maka pekerjaan ataupun usaha yang kita lakukan akan bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Dengan berusaha, kita tidak hanya menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang di sekitar kita dan tanggung jawab kita. Nah, pendirian suatu usaha itu akan memberikan berbagai manfaat ataupun keuntungan, terutama bagi pemilik usaha. Nah, dengan itu pula, keuntungan dan manfaatnya dapat dipetik dan dirasakan oleh berbagai pihak, terutama keluarga dan juga masyarakat. Kebutuhan usaha sendiri itu diperlukan terdiri dari beragam jenis tergantung dari bidang usahanya masing-masing, seperti itu. Nah, artinya di sini jenis dan jumlah kebutuhan antara satu bidang dengan bidang yang lain itu jelas berbeda. Misalnya, biaya kebutuhan ataupun bidang usaha perhotelan dengan pertanian ataupun sektor industri itu otomatis berbeda. Nah, jumlah kebutuhan usaha perusahaan juga disesuaikan dengan tujuan perusahaannya saat ini. Namun, dapat pula dibuat kebutuhan untuk beberapa periode ke depan. Hasil penilaian kebutuhan usaha ini tadi dapat disusun secara rinci sehingga terlihat secara jelas apa saja jenis kebutuhan usaha yang diperlukan. Nah, selain itu dapat juga diketahui jumlah biaya setiap komponen dan pada akhirnya dapat dihitung total biaya yang dibutuhkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biaya kebutuhan usaha. Biaya kebutuhan usaha itu sendiri adalah besarnya dana atau uang yang akan digunakan untuk menutupin biaya dan jenis-jenis biaya yang diperlukan untuk dibuat secara rinci berdasarkan harganya saat ini. Nah, rincian komponen, jenis kebutuhan, dan total biaya yang dikeluarkan juga. Setelah kita mengetahui jenis kebutuhan yang diperlukan untuk usaha, kita akan merinci jumlah setiap kebutuhan. Kemudian harus disusun anggaran untuk kegiatan dalam periode tertentu. Nah, artinya dengan mengetahui jenis dan jumlah kebutuhan usaha dapat membuat rencana anggaran untuk memulai suatu usaha dan selama perubahan berjalan beberapa periode. Nah, secara garis besar, jenis-jenis komponen kebutuhan usaha itu meliputi 3 hal. Yang pertama, ada biaya prainvestasi, yang kedua, ada biaya pembelian aktiva tetap, dan yang ketiga itu ada biaya operasional. Nah, yang pertama itu biaya prainvestasi. Biaya prainvestasi itu adalah biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka memulai suatu usaha. Nah, jenis biaya yang dikeluarkan tadi juga untuk kegiatan ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama itu ada biaya pengurusan izin. Nah, izin usaha itu kan bentuknya persetujuan ataupun izin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha. Nah, untuk menjamin kelancaran dari kegiatan usaha tersebut, setiap pengusaha perlu memiliki izin usaha, yang mana izin usahanya tadi ini kan berarti kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sudah sesuai dan mengikuti hukum yang berlaku, seperti itu. Makanya hal ini akan menjadi nilai tambah lagi untuk konsumen
konsumen dan meningkatkan kepercayaan terhadap produk dari perusahaan kita. Dengan memiliki izin usaha, berarti perusahaan kita telah legal dan berhak mendapat perlindungan dari hukum. Yang kedua itu ada biaya studi kelayakan, yang mana seperti kita ketahui bersama bahwa berhasil tidaknya suatu usaha atau bisnis dan proyek itu sangat tergantung dari baik tidaknya studi kelayakan usaha yang dilakukan, maka hal itu sangat mempengaruhi. Dan yang terakhir adalah biaya pengurusan dan pembersihan lahan. Nah, teman-teman, itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah biaya pembelian aktiva tetap. Nah, biaya pembelian aktiva tetap ini terdiri dari aktiva tetap yang berwujud dan juga yang tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud ini seperti ini, teman-teman. Contohnya adalah tanah, gedung ataupun bangunan, mesin, kendaraan dan lainnya. Sedangkan aktiva tetap namun tidak berwujud itu adalah seperti hak paten. Dan ada beberapa lagi yang lain. Hak paten sendiri itu adalah hak yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau perusahaan atas permohonannya untuk menikmati sendiri temuannya serta perlindungan terhadap kemungkinan peniruan oleh pihak lain atas ciptaan atau temuannya itu. Nah, dengan adanya hak paten, maka penemu dapat memberikan wawasan pengetahuan untuk kemajuannya dalam masyarakat. Nah, hak paten sendiri itu mempunyai fungsi, teman-teman. Yang pertama itu jaminan perlindungan hukum, yang kedua untuk menambah kepercayaan konsumen, yang ketiga memberi tambahan keuntungan, yang keempat merupakan aset perusahaan dan juga mengurangi plagiarisme. Dan yang kedua itu adalah franchise, yaitu hubungan yang salah satu pihaknya diberikan hak untuk memanfaatkan dan menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau haki. Nah, ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut. Dan yang berikutnya itu adalah merek. Nah, merek dagang sendiri itu adalah salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang terdiri dari tanda, desain, ataupun ekspresi yang dapat dikenali untuk mengidentifikasi produk ataupun layanan yang didistribusikan ke pasar seperti itu. Baik, yang terakhir dalam biaya kebutuhan usaha itu yang adalah biaya operasional. Nah, yang mana biayanya ini digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah, dia itu terdiri dari gaji karyawan, upah, biaya administrasi, biaya listrik, pajak, biaya pemasaran, dan lain sebagainya. Baik, kita masuk kepada subtopik yang ketiga atau yang terakhir, yaitu contoh kebutuhan usaha. Nah, setelah kita tadi merinci komponen kebutuhan investasi, selanjutnya kita akan memasukkan nilai rupiah yang akan dibebankan setiap komponen ke dalam suatu daftar tabel. Nah, jadi teman-teman, kita itu harus membuat tabel untuk kebutuhan usaha kita. Contohnya seperti ini. Kita list dulu apa-apa saja nama kebutuhannya dan berapa jumlahnya. Misal, apa biaya prainvestasi? Misal biaya prainvestasi ini senilai 20 juta. Nah, otomatis ada juga pembelian aktiva tetap. Seperti misalnya sewa ruko selama 5 tahun itu 40 juta. Maka selama 5 tahun 40 dikali 5, maka totalnya itu adalah 200 juta. Yang berikutnya ada juga biaya franchising, ada juga biaya untuk prasarana seperti papan nama, mobil, motor, sarana dan perlengkapan lainnya, dan juga biaya peralatan kantor. Itu semua tergantung jenis usaha apa yang mau kita dirikan atau yang mau kita bangun. Setelah itu kita harus membuat modal biayanya. Contohnya, biaya bahan ajar selama 6 bulan itu misalnya senilai 5 juta. Nah, yang kedua, biaya tenaga kerja selama 6 bulan itu 45 juta. Biaya listrik, air, telepon itu 30 juta. Maka semua itu harus kita buat rinci agar kita tahu berapa biaya prainvestasi, berapa jumlah dana, kebutuhan dana, dan berapa dana pinjaman yang kita ajukan. Jadi semua itu harus dibuat dengan detail agar kita bisa menghitung berapa keuntungan kita dan untuk kedepannya gitu. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.